Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga tetap dalam keadaan sehat serta selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Iding Badrudin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu akhlak, juga kepada teman-teman kelas biologi 3B yang masih tetap semangat menjalani perkuliahan online ini. Baik, di siang hari ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan penjelasan materi dengan judul Landasan Quran dan Hadis tentang kajian ilmu akhlak. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Ada Ismalia Iftihari selaku pemateri, Ismi Nur Fajrianti selaku pemateri, Wafa Aulia Nisa Badruzaman selaku pemateri, dan saya sendiri Wafa Maulidatul Ulia selaku moderator dan pemateri. Baik teman-teman, untuk memulai perkuliahan pada siang hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita ke materi yang pertama akan disampaikan oleh Ismalia. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismalia Iftihari. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian akhlak menurut bahasa. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu jamak dari kata khuluq. Secara bahasa, kata ini memiliki arti perangai atau yang mencakup diantaranya seperti sikap, perilaku, sopan, tabiat, etika, karakter, kepribadian, moral, dan lain-lain. Sedangkan menurut Mukhtar As-Sihah, akhlak adalah berarti watak. Sedangkan menurut Al-Firuzabadi, akhlak adalah watak, tabiat, keberanian, dan agama. Kemudian pengertian akhlak menurut istilah. Seperti yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Ahmad Amin, yang mengatakan bahwa akhlak ialah kebiasaan kehendak. Ini berarti bahwa kehendak itu bila dibiasakan akan sesuatu, maka kebiasaannya itu disebut akhlak. Contohnya, jika kita membiasakan diri untuk memberi, maka kebiasaan itu adalah akhlak dermawan. Materi selanjutnya akan langsung disampaikan oleh Ismi. Kepadanya disilahkan. 1. Mengenai landasan Al-Quran yang mengkaji akhlak. Dalam landasan Al-Quran tersebut, ada surat-suratnya. Pertama, Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dalam surat tersebut, ada tafsirnya, yaitu budi pekerti adalah sikap hidup, karakter atau perangai, dibawa oleh latihan atau kesanggupan mengendalikan diri. Mula-mulanya latihan untuk sadar hal yang baik adalah baik dan hal yang buruk adalah buruk. Lalu dibiasakan, kemudian jadilah adat kebiasaan. Tidak mau lagi mengerjakan yang buruk, melainkan selalu mengerjakan yang baik dan yang lebih baik. Dan yang kedua ada surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsir, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan dari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dalam surat tersebut ada tafsirnya. Ayat mulai ini merupakan dasar yang menjadi dalil bagi kita untuk meneladani Rasulullah, baik dalam ucapan
perbuatan, ataupun sepak terjang kesehariannya. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan kepada manusia untuk meneladani Nabi pada saat menghadapi tentara sekutu. Kita harus mencontoh kesabaran, ketabahan, kegigihan, kesungguhan, dan kepasrahan beliau dalam menanti kemenangan yang dijanjikan oleh Allah. Semoga sholawat dan rahmat Allah selama-lamanya tercurah kepada beliau sampai hari kiamat. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh saya. Landasan Quran tentang kajian ilmu akhlak juga termaktub dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Bisa teman-teman lihat ayatnya lalu dibaca. Di sini saya akan membacakan artinya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan arti dari ayat selanjutnya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Tafsir pada surat Al-Isra ayat 23 dan 24 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menyembah hanya Dia semata, tiada sekutu baginya. Kata qadha dalam ayat ini mengandung makna perintah. Selanjutnya termaktub dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran dengan sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Adapun asbabun nuzul dari turunnya ayat ini dijelaskan dalam suatu riwayat bahwa setelah kejadian Fathu Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Utsman bin Tolhah untuk menerima kunci Ka'bah. Ketika Utsman datang menghadap Nabi untuk menyerahkan kunci itu, Abbas berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah, demi Allah, serahkan kunci itu kepadaku untuk kami rakab jabatan tersebut dengan jabatan siqoyah, yaitu urusan pengairan." Utsman menarik kembali tangannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Berikan kunci itu kepadaku, wahai Utsman." Utsman berkata, "Inilah dia, amanat dari Allah." Maka Rasulullah berdiri untuk membuka Ka'bah dan lalu beliau keluar untuk tawaf di Baitullah. Turunlah Jibril membawa perintah supaya kunci itu diserahkan kembali kepada Utsman. Rasulullah melaksanakan perintah itu sambil membaca ayat ini. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada hambanya bahwa Dia memerintahkan untuk menunaikan amanat kepada ahlinya atau kepada yang berhak. Di dalam hadis Al-Hasan dari Sumaroh, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tunaikanlah amanah kepada yang memberikan amanah dan jangan hianati orang yang berkhianat kepadamu. Amanah di sini mencakup seluruh amanah yang wajib bagi manusia, berupa hak-hak Allah terhadap para hambanya, seperti sholat, zakat, puasa, kafarat, nazar, dan lain sebagainya. Semua yang mencakup amanah diberikan tanpa pengawasan hamba yang lainnya. Itu harus ditunaikan. Demikian juga hak-hak sebagian hamba atas sebagian yang lainnya, seperti barang titipan dan lain sebagainya. Seluruhnya merupakan amanah yang dipercayakan dari sebagian mereka kepada sebagian yang lain tanpa disertai bukti atas hal itu. Dan siapapun yang tidak melakukannya di dunia ini, tidak melaksanakan amanahnya dengan baik, maka akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat.
Dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, sungguh hak-hak itu benar-benar akan ditunaikan kepada ahlinya, hingga seekor kambing yang tidak bertanduk pun akan menuntut kisos atau pembalasan terhadap kambing yang bertanduk. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Jurair radhiyallahu anhu, ia berkata, ayat ini diturunkan berkenaan dengan Utsman bin Tolhah di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil kunci Ka'bah darinya. Beliau lalu masuk ke dalam Baitullah pada Fathu Mekkah. Di saat beliau keluar, beliau membaca ayat ini. Ibnu Jurair juga berkata, beliau melanjutkan kisahnya, pada saat Rasulullah SAW keluar dari Ka'bah sambil membaca ayat ini, Umar bin Khattab berkata, ayah dan ibuku menjadi tebusannya. Aku belum pernah mendengar pembacaan ayat tersebut. Ayat ini sangat terkenal ketika turun berkenaan dengan peristiwa tersebut. Namun baik hal itu benar atau tidak, yang jelas hukumnya tetap berlaku umum. Karena itulah Ibnu Abbas dan Muhammad bin Al-Hanafiyah berkata, ini berlaku terhadap orang baik maupun orang yang zalim, yakni perintah untuk semua orang. Perintah agar berlaku adil dalam menetapkan hukum. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Ini perintah Allah agar menetapkan hukum di antara manusia dengan adil. Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Al-Aslam, dan Syahar bin Husyab berkata, sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk para umara, yaitu orang yang berwenang memutuskan hukum di antara manusia. Di dalam sebuah hadis juga disebutkan, sesungguhnya Allah akan selalu bersama seorang hakim selama ia tidak berlaku zalim. Apabila ia berlaku zalim, maka Allah akan membiarkan ia dengan dirinya sendiri. Sedangkan dalam sebuah atsar disebutkan, berlaku adil sehari sama seperti beribadah 40 tahun. Selanjutnya adalah pemaparan tentang hadis yang berkaitan dengan landasan tentang kajian ilmu akhlak yang akan disampaikan oleh Wafa Aulianisa Badruzaman. Kepadanya disilahkan. Hadis pertama yaitu hadis riwayat Muslim yang memiliki arti, sungguh aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis tersebut menunjukkan bahwa akhlak ini merupakan suatu kunci dalam kehidupan manusia, sehingga Rasulullah pun memiliki misi untuk menyempurnakan akhlak seluruh umat manusia agar memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah pun ialah Al-Quran, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha mengenai akhlak Rasul di kehidupan sehari-hari, yaitu akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Maksud dari perkataan Aisyah ini ialah tingkah laku yang biasa Rasul lakukan, baik zahir maupun batin, senantiasa mengikuti petunjuk dari Al-Quran, karena dalam Al-Quran selalu mengajarkan umat muslim untuk berbuat baik dan menjauhi segala perbuatan yang tercela atau buruk. Yang kedua ada hadis riwayat At-Tirmizi yang memiliki arti, mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Akhlak mulia menjadi pemberat timbangan amal sholih pada hari kiamat. Nabi Muhammad berkata, tidak ada sesuatu yang lebih berat daripada akhlak mulia yang disimpan di timbangan nanti. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia akan sederajat dengan orang yang berpuasa dan menunaikan sholat. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2003. Akhlak mulia merupakan sebab utama bagi seseorang untuk masuk surga. Nabi Muhammad bersabda, kebanyakan orang masuk surga karena takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2004 dan Ibnu Majah nomor 4246. Selanjutnya masih pemaparan tentang hadis yang akan disampaikan oleh Ismailia. Kepadanya disilahkan. Kemudian hadis riwayat Ahmad.
Sesungguhnya seorang mukmin akan bisa mencapai derajat sholat malam dan orang yang puasa dengan akhlak yang mulia. Selanjutnya ada hadis riwayat Imam Malik yang artinya setiap agama memiliki akhlak dan akhlak agama Islam adalah rasa malu. Hadis riwayat Imam Malik. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai malu, rasa malu. Al-Junaid rahimahullah berkata, rasa malu yaitu melihat kenikmatan dan keteledoran sehingga menimbulkan suatu kondisi yang disebut dengan malu. Hakikat malu ialah sikap yang memotivasi untuk meninggalkan keburukan dan mencegah sikap menyia-nyiakan hak pemiliknya. Nah, kesimpulan dari definisi tersebut ialah bahwa malu adalah akhlak atau perangai yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk dan tercela, sehingga mampu menghalangi seseorang dari melakukan dosa dan maksiat serta mencegah sikap melalaikan hak orang lain. Kemudian malu ini terbagi menjadi dua dalam hukumnya. Yang pertama ini ada malu hukumnya wajib, di mana malu ini ketika melakukan hal yang haram tentu kita harus merasa malu. Kemudian yang kedua ada malu hukumnya sunnah, ketika melakukan hal yang makruh, dan tentu tidaklah Nabi SAW melarang malu kecuali ada keutamaan di dalamnya. Nampaknya pemaparan materi dari kelompok kami telah selesai dijabarkan. Kami memohon maaf apabila selama pemaparan materi terdapat perkataan yang kurang berkenan dan juga untuk pemaparan materi yang cukup singkat. Semoga apa yang kami jelaskan dapat diterima oleh teman-teman semua. Saya selaku moderator mewakili teman-teman yang lain mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon izin untuk undur diri. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.